Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sirajuddin dengan nomor absensi 041. Saya masih berstatus sebagai mahasiswa semester 6 dengan jurusan Teknik Informatika di kampus Universitas 17 Agustus 1945. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek 1 yang menjelaskan diri dengan menggunakan metode SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threats. Saya memiliki beberapa kekuatan serta kelemahan pada diri saya sendiri. Jadi untuk yang pertama adalah kekuatan. Saya memiliki keterampilan dalam keinginan tahu terhadap sesuatu yang belum saya tahu. Jadi seperti ini. Uh, Dalam lingkup informatika saja ya, saya akan menjelaskan diri saya. Contoh nih, saya ini kan sedang men-searching sebuah website pada pada suatu website, dan di mana UI tersebut itu menurut saya itu menarik, dan saya tidak tahu bagaimana bisa tampilan UI tersebut berjalan. Nah, UI tersebut saya akan saya jadikan referensi sebagai acuan untuk tampilan UI website saya, dan saya akan menyimpan, dan saya mencoba untuk bagaimana caranya agar tampilan website saya bisa tampil seperti UI yang saya lihat sebelumnya. Dan contoh lagi, pada ketika diekspor banyak tuh, biasanya kan diekspor IG tuh, diekspor IG itu biasanya banyak sekali yang menampilkan tampilan banyak akun-akun yang menampilkan UI, tampilan website, tampilan software mereka bagus, dan nggak cuma tampilan saja, melainkan bagaimana proses jalannya suatu aplikasi tersebut berjalan. Nah, biasanya pada postingan tersebut terdapat akun GitHub untuk menyimpan kode tersebut. Nah, untuk maka dari itu, saya akan biasanya itu saya itu menyimpan pada link GitHub tersebut untuk menjadi referensi saya ketika akan membangun suatu proyek tersebut. Dan ketika saya tidak tahu bagaimana UI tersebut bisa dijalankan seperti itu, maka saya biasanya itu mencari tahu sebanyak-banyaknya, entah itu melihat YouTube atau searching seperti itu. Dan yang kedua, saya sangat suka tantangan yang beresiko jika timbal balik yang sepadan. Jadi gini, saya akan menjelaskan diri saya mengenai lingkup teknik informatika saja. Jadi pernah ketika menjalankan suatu program, dan program tersebut tidak berjalan sesuai keinginan, uh, kita kan sebagai pengembang itu mencari solusi bagaimana agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita itu kan biasanya tuh mencarinya di internet pastinya. Nah, ketika mencari di internet itu, tenggelam di dalam internet itu, saya sangat senang banget ketika berselancar di internet itu, banyak sekali informasi yang saya dapat. Mulai dari kesalahan saya menyetak keyword, memasukkan keyword itu harus uh, harus tepat, dan ketika memasukkan keyword itu salah, maksudnya nggak tahu keyword tersebut berjalan, itu Google akan biasanya itu menampilkan seadanya, setampilan yang website yang sering dibuka saja. Makanya keyword itu juga penting. Nah, kalau misalkan di searching tersebut tidak ada, mungkin saya akan beralih di
YouTube. Biasanya YouTube ada beberapa tutorial dan, pada tutorial tersebut, mungkin biasanya saya gabungkan, terus bagaimana caranya bisa berjalan seperti itu. Jadi, biasanya ada potongan-potongan video yang sangat bermanfaat ketika, kita melihat video YouTube tersebut. Meskipun video YouTube tersebut eee, programnya tidak berjalan yang seperti kita, tapi ada, suatu ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita juga. Nah, ketika, program tersebut, nggak sama, nah itu program, beberapa kode yang pada video YouTube tersebut, saya itu masukkan ke dalam, program saya dan ketika program saya, berjalan dan berhasil, ketika saya memasukkan kode-kode tersebut, itu adalah, suatu kesenangan yang tidak bisa saya jelaskan. Itu adalah suatu kesenangan yang benar-benar tidak bisa, eee, diucapkan lagi. Nah, seperti itu. Apalagi kalau mencari solusinya itu berjam-jam. Nah, dan selanjutnya, pada kekuatan saya itu tidak gampang dan bosan terhadap sesuatu yang dapat dikerjakan selama berjam-jam. Ya, seperti itu. Misalkan mencari solusi, dalam lingkup informatika, ketika membangun suatu program dan mencari solusi ketika program tersebut tidak berjalan, itu saya itu biasanya sering lupa waktu. Nah, selama berjam-jam tersebut, eee, saya tidak akan selesai, saya tidak akan berhenti kecuali, eee, fitur tersebut program tersebut berjalan. Kayak kalau dari diri saya sendiri, itu kayak seperti ada, ganjel, kayak nanggung nanggung banget gitu loh, tinggal sedikit aja ini program bisa berjalan dengan lancar, seperti itu. Dan selanjutnya saya memiliki kelemahan sebagai manusia juga. Eee, Sebenarnya kelemahan saya itu sangat banyak dan di sini saya akan, menulis kelemahan saya dalam lingkup, informatika saja. Jadi, yang pertama itu saya itu sangat kesulitan dalam mengatur jadwal waktu yang efisien. Mungkin ketika ketika saya makan, jam waktu makan itu, sering saya lewatkan, ya sering saya lewatkan juga sih. Lalu ketika misalkan ada janjian, ketika saya lagi mencari solusi program bagaimana ini cara mengatasi problem solving-nya. Nah, suatu kegiatan tersebut biasanya saya akan cancel dan saya akan, eee, seperti kayak ya yang tadi saya ceritakan, nanggung, kayak ada yang ganjel pada diri saya. Dan ketika misalkan program tersebut nggak jalan dan saya melakukan aktivitas tersebut, seperti saya nggak fokus pada aktivitas tersebut. Ya mungkin seperti itu gambaran diri saya. Dan selanjutnya saya itu sangat kesulitan dalam mengelola atau mengatur komunikasi. Ya, komunikasi, untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain itu apalagi yang orang lain tersebut tidak saya kenal. Nah itu, saya mungkin mungkin banyak kelemahan dalam diri saya dalam hal seperti itu, komunikasi. Berarti video, penjelasan kali ini bisa dinilai. Dan, yang ketiga, kekuatan fisik saya yang kurang. Jadi, saya bukan disabilitas, akan tetapi, kekuatan fisik dalam hal, pada seumuran saya. Saya, mungkin biasanya, pada seumuran saya, katakan orangnya besar atau, eee, mungkin tidak berpenyakitan, maksudnya, nggak sering sakit. Nah, itu. Untuk mencegah hal tersebut, saya biasanya itu pagi, eee,
minum jahe atau minum susu, berolahraga dengan saja sederhana, seperti itu. Itu adalah kelemahan saya. Dan selanjutnya pada keterampilan saya pada hal peluang dan ancaman terhadap keterampilan saya. Pada opportunities kali ini, banyaknya industri yang membutuhkan tenaga kerja sebagai IT. Tidak bisa dipungkiri lagi pada beberapa perusahaan. Sekarang perusahaan mana yang tidak mengambil tenaga kerja sebagai IT. Jika perusahaan tersebut tidak mengambil tidak mengambil ketenaga kerjaan sebagai tenaga 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 kerjaan eh, tenaga kerja tenaga kerja IT, eh, bisa dibilang industri tersebut tidak akan bisa maju untuk mengikuti perkembangan zaman kali ini. Ya, itu menurut saya peluang yang seperti itu. Tentu industri itu banyak yang membutuhkan tenaga kerja. IT apalagi. Selanjutnya, banyaknya waktu luang untuk mencoba hal baru. Jadi, saya mungkin kalau misalkan dari umur, banyaknya waktu yang apa sih yang nggak kita buat, misalkan ada waktu kosong nih. Nah, waktu kosong tersebut eh, biasanya itu saya eh, mencari-nyari informasi ketika kita istirahat coba nih, kita istirahat. Nah, ketika mungkin saya scroll IG atau TikTok, itu biasanya banyak informasi yang terkait. Meskipun meskipun biasanya itu digunakan anak muda, mungkin TikToknya isinya meme atau isinya seperti game mungkin. Nah, saya juga mungkin algoritma TikTok atau Instagram saya ada yang seperti itu. Akan tapi ketika misalkan memunculkan suatu informasi terkait mereka, itu biasanya saya simpan dan saya akan mencoba apa membuat referensi dari uploadan video atau foto tersebut seperti itu. Dan kalau misalkan bicara peluang, kita saya sebagai anak muda itu sangat memiliki banyak waktu untuk mencoba hal baru, ya, seperti itu. Selanjutnya ancaman terhadap keterampilan saya. Nah, di sini eh, nggak bisa dipungkiri lagi untuk persaingan tenaga kerja yang ketat. Tidak cuma IT saja, mungkin tenaga kerja yang lain itu juga eh, persaingannya juga ketat. Dan selanjutnya cepatnya berkembangnya suatu teknologi. Misal nih, teknologi semakin hari semakin berkembang dan eh, ancaman kepada diri saya ketika saya tidak berkembang pada bulan ini atau eh, minggu-minggu ini masih stuck dalam suatu hal tersebut, itu eh, itu akan kayak menurunkan efektivitas saya. Jadi eh, kalau misalkan terlambat untuk eh, sehari dan eh, sehari-hari itu harusnya kita mm, mempelajari suatu informasi yang tidak kita ketahui. Jadi kita harus setiap hari itu harus belajar untuk mengikuti cepatnya berkembangnya suatu perkembangan teknologi pada zaman ini. Dan selanjutnya ada beberapa mengapa memilih sebagai software engineer, why itu, evaluasi perbaikan pencapaian, apa penerapan tujuan terbesar saya, tujuan kecil apa yang dapat mendukung tercapainya tujuan besar saya. Nah, untuk menjawab yang kali ini saya akan menjawab pada mengapa
mengapa memilih menjadi software engineer. Jadi, kenapa saya ingin memilih menjadi software engineer, karena ketika passion software engineer itu, saya menggambarkan seperti ini. Ketika kamu dapat menghasilkan suatu hal yang bermanfaat pada orang lain, eee, ketika kamu bisa membuat suatu hal yang bermanfaat pada orang lain, itu, kenapa tidak? Jadi kan, bisa membuat suatu akses hal yang entah itu bisnis atau, bisnis atau informasi itu menjadi lebih mudah dan itu bermanfaat pada, orang lain dan dalam tanda kutip informasi-informasi tersebut positif dan, tidak ilegal juga, seperti itu. Dan, kenapa saya memilih software engineer itu kalau dibilang belajarnya itu cukup dengan, eee, simpel. Kamu, butuh cuma laptop dan keinginan saja. Itu mungkin eee, kalau bisa, sangat minimum budget lah menurut saya. Dan selanjutnya ada evaluasi perbaikan yang dalam hal pencapaian saya. Nah, jadi, saya ini pernah berikan dosen, suatu project dan menurut saya ini project-nya, denganlah bisa dibilang. Nah, pada project tersebut, dalam saya gagal karena, eee, saya kekurangan dalam hal tersebut karena saya baru suatu memulai membuat website. Nah, ketika saya baru memulai membuat website, desain saya ingin, membuat dan tim tersebut tim tersebut ada, termasuk diri saya, itu suruh membuat suatu project manajemen praktikum di suatu kampus. Nah, pada project tersebut, eee, saya belajar banyak hal meskipun project tersebut itu gagal. Saya belajar banyak mengenai pengembangan, entah itu, eee, role-nya itu apa aja, maksudnya, eee, apa aja yang harus disiapkan, lalu UI design, lalu untuk, eee, reaksi antar tim itu komunikasinya tuh, eee, bagaimana dan komunikasi antar klien dengan, kita, si pengembang dan membuat suatu seperti dokumen untuk pengembangan aplikasi tersebut, seperti itu. Jadi banyak hal yang sudah saya, eee, nggak banyak sih, lebih tepatnya beberapa hal ketika saya ingin membuat suatu software. Selanjutnya, apa penetapan tujuan terbesar saya? Tujuan terbesar saya yaitu ingin memiliki software house. Kenapa saya ingin memiliki software house? Karena ketika memiliki software house, dari gambaran saya dapat memiliki beberapa software engineer yang bisa dapat diandalkan. Jadi, eee, tim kita memiliki tim nih, ketika memiliki software house itu pasti memiliki tim software engineer tersebut. Bagaimana, tim tersebut bekerja. Nah, keuntungannya apa menjadi software house? Keuntungannya adalah, kita dapat menghasilkan suatu, pendapatan yang lebih maksimal. Jadi, kita itu mulai dari diri sendiri branding,
branding membrandingkan diri dan membrandingkan bagaimana software house tersebut bekerja dalam hal bisnis, dan itu menurut saya itu sangat eh, menurut saya itu sangat passion yang passion yang sangat besar menurut saya. Nah, gitu. Dan selanjutnya, tujuan kecil apa yang dapat mendukung tercapainya tujuan besar saya, yaitu menjadi software engineer tersebut. Nah, pada pada passion software engineer, sebelum memiliki software house itu, setidaknya kita tahu dasaran bagaimana software engineer tersebut bekerja. Jadi untuk hmm, tujuan kecil, untuk pengalaman lah, untuk memulai software house tersebut. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kalimat, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.